Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nazifa Khairatun-Nisa, NPM 2103020025. Di sini saya akan menjawab soal UTS yang telah diberikan oleh Bapak Muhajir. Soal yang pertama, apa itu ulumul Quran? Menurut saya, ulumul Quran merupakan pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan Al-Quran. Kedudukan dan manfaat mempelajari ulumul Quran. Yang pertama, memahami isi Al-Quran. Yang kedua, pedoman syarat dalam menafsirkan Al-Quran. Yang ketiga, mempertahankan kesucian Al-Quran. Keempat, mencegah kesalahan dalam menafsirkan Al-Quran. Dan yang kelima, membantu umat Islam memahami Al-Quran. Soal yang kedua, hikmah adanya asbabun nuzul ayat Al-Quran dalam kehidupan yaitu: yang pertama, membantu dalam memahami sekaligus mengatasi ketidakpastian dalam menangkap pesan ayat-ayat Al-Quran. 2. Mengatasi keraguan ayat yang diduga mengandung pengertian umum. 3. Mengkhususkan hukum yang terkandung dalam ayat Al-Quran bagi ulama yang berpendapat bahwa yang menjadi penanganan adalah sebab yang bersifat khusus atau khusus al-sabab, dan bukan lafaz yang bersifat umum atau umum al-lafaz. 4. Mengidentifikasikan pelaku yang menyebabkan ayat Al-Quran turun. 5. Memudahkan untuk menghafal dan memahami ayat serta untuk menetapkan wahyu ke dalam hati orang yang mendengarnya. Soal yang nomor 3, hikmah yang tersirat dari Makkiyah dan Madaniyah adalah: yang pertama, membantu dalam menafsirkan Al-Quran. Yang kedua, pedoman bagi langkah-langkah dakwah. Dan yang ketiga, memberi informasi tentang sirah kenabian. Hal yang keempat, sebutkan contoh ayat Makkiyah dan Madaniyah yang memiliki asbabun nuzul. Contoh ayat Makkiyah ada di surah Al-Lahab ayat 1-5. Asbab an-nuzulnya tentang Abu Lahab yang dibunuh karena menzalimi Nabi Muhammad SAW. Dan ada di surah Al-Kautsar, asbab an-nuzulnya tentang perintah sholat dan kurban. Sedangkan contoh ayat Madaniyah ada di surah Al-Imran ayat 191. Asbab an-nuzulnya tentang orang-orang Quraisy mendatangi orang-orang Yahudi. Dan ada di surah Al-Hujurat ayat 10. Asbab an-nuzulnya tentang Musadat menceritakan kepada kami Mu'tamir menemuinya dengan menunggang keledai, sedangkan kaum muslimin berangkat bersama beliau dengan berjalan kaki melintasi tanah yang tandus. Soal yang kelima, ada ringkasan mengenai penjelasan tentang nasik dan mansuk. Yang pertama, ada definisi nasik dan mansuk secara etimologi, yaitu penghilangan atau izalah, penggantian atau tabdil, pengubahan atau takwil, dan pemindahan atau nakhil. Dan secara terminologi yaitu raf'u al-hukm al-syar'i bil al-kitab al-syar'i, atau menghapuskan hukum syara dengan kitab syara pula, atau raf'u al-hukm bil al-dalil al-syar'i, atau menghapuskan hukum syara dengan dalil syara yang lain. 2. Rukun nasik dan mansuk ada 4, yaitu: yang pertama adat nasik, yang kedua nasik, yang ketiga mansuk, dan yang keempat mansukan. 3. Syarat nasik dan mansuk. Yang pertama, yang dibatalkan adalah hukum syara. 2. Pembatalan itu datangnya dari tuntunan syara. 3. Pembatalan hukum tidak disebabkan oleh berakhirnya waktu pemberlakuan hukum. 4. Tuntutan yang mengandung nasik harus mendatang kemudian. 4. Cara mengetahui nasik dan mansuk. Yang pertama, penjelasan langsung dari Rasulullah SAW. 2. Dalam suatu nasik terkadang terdapat keterangan yang menyatakan bahwa salah satu nasik diturunkan terlebih dahulu. 3. Berdasarkan keterangan dari periwayat hadis yang menyatakan hadis dikeluarkan tahun sekian dan hadis lain dikeluarkan tahun sekian. Dasar-dasar penetapan nasik dan mansuk. Yang pertama, melalui pentransmisian yang jelas atau an-nakil al-syarih dari Nabi atau para sahabatnya. 2. Melalui kesepakatan umat bahwa ayat ini nasik dan ayat itu mansuk. 3. Melalui studi sejarah mana ayat yang lebih belakang turun karenanya disebut nasik dan mana yang duluan turun karenanya disebut mansuk. 6. Bentuk-bentuk dan macam-macam nas dalam Al-Quran ada 4. Yang pertama, ada nas sarih. Yang kedua, ada nas dimi.
Yang ketiga, ada nas quli, dan yang keempat, ada nas juz'i. 7. Hikmah keberadaan nas. Yang pertama, menjaga kemaslahatan hamba. Yang kedua, pengembangan persyariatan hukum sampai pada tingkat kesempurnaan seiring dengan perkembangan dakwah dan kondisi manusia itu sendiri. 3. Menguji kualitas keimanan mukallaf dengan cara adanya suruhan yang kemudian dihapus. 4. Merupakan kebaikan dan kemudahan bagi umat. Sekian hasil jawaban UTS dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.